Menurut KBBI, koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga yang murah. Sementara itu, koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Koperasi syariah sudah menjalankan usahanya selama 25 tahun. Jumlah koperasi syariah di Indonesia sudah mencapai hampir 6.000 unit dan beranggota lebih dari 20 juta orang. Berdasarkan data tahun 2020, koperasi syariah di seluruh Indonesia siap menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional yang akan ditempatkan pemerintah melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan UMKM. Sementara itu, jika melihat data Otoritas Jasa Keuangan, pangsa pasar keuangan syariah termasuk koperasi syariah masih sangat kecil, yakni 9,01%. Selain meningkatkan produk saat ini, koperasi juga perlu meriset produk atau jasa yang dibutuhkan untuk esok hari dan masa yang akan datang. Selain itu, koperasi syariah perlu meningkatkan kompetisi SDM yang ada, baik dari sisi personal hingga manajemen. Elemen pengurus harus paham kaidah-kaidah syariah di industri koperasi syariah. Hukum koperasi syariah merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama. Landasan dasar hukum koperasi syariah mengacu pada A. Al-Quran dan Hadis, B. Pancasila kelima dan UUD 1945. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. C. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) Nomor 16 per MUKM 9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah dan koperasi. Usaha dan kegiatan syariah. Usaha dan kegiatan syariah meliputi A. Penghimpunan dana. Pengurus dan anggota koperasi syariah harus cerdas dan pandai dalam menghimpun dana, termasuk memberi solusi jika ditemukan masalah yang menghambat jalannya dan koperasi. Adapun usaha penghimpunan dana koperasi syariah. A. 1. Simpanan pokok. Simpanan awal anggota yang besarnya sama antara satu dengan yang lain. 2. Simpanan wajib. Sama dengan simpanan pokok, tapi besarnya harus dasarkan musyawarah. Simpanan sukarela, investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana dengan sukarela. Investasi pihak lain, bentuk investasi atas kerjasama dengan lembaga lain. Penyaluran dana dilakukan melalui 1. Unit jasa keuangan syariah atau disebut UJKS, mencakup 4 kategori, yaitu investasi atau kerjasama. Dapat dilakukan mudharabah dan mustarokah. Koperasi syariah sebagai sahibul mal atau mudorib. Kerjasama dilakukan untuk mendanai usaha yang dinyatakan layak. B. Pembiayaan jual beli al-bai. Transaksi yang dilakukan melalui bai al-murabahah, jual beli antara penjual dan pembeli secara terbuka, atau bai al-istisna, jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak dengan pembayaran tunai atau dicicil. C. Pembiayaan dalam bentuk sewa ijaroh terbagi dua, yaitu jasa al-ijaroh sewa dan jasa wadiah titipan. Produk UJKS lain: awah, anjak piutang, ran, gadai. Unit sektor real berupa A. Perdagangan jual beli secara tunai jika pembeli mengetahui harga dasar disebut bai al-murabahah, jika sebaliknya disebut bai al-musawamah. Jasa terbagi menjadi dua,
jasa wakalah perwakilan, dan jasa kafalah penjaminan. C. Produksi memproduksi barang yang dapat dijual kepada konsumen sesuai aturan syariah. A. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. B. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usahanya koperasi. C. Pemilihan pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas. D. Rencana kerja, anggaran, pendapat, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. E. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. F. Pembagian sisa hasil usaha. Manfaatnya adalah A. Membangun dan mengembangkan potensi setiap anggota sehingga menumbuhkan kenyamanan. B. Meningkatkan kenyamanan sosial ekonomi publik. C. Menciptakan lapangan usaha. D. Membiasakan publik dalam menemukan penghasilan dengan kaidah Islam. Karakteristik dari koperasi syariah antara lain: A. Nilai-nilai koperasi syariah berdasarkan sifat Nabi, sidik, amanah, tablik, khotonah, riayah, dan mas'uliyah. B. Mengakui hak milik anggota terhadap modal. C. Tidak melakukan transaksi berbasis riba. D. Mengakui adanya motif mencari keuntungan bagi anggota walau tujuan bersama di atas segalanya. E. Mengakui kebebasan berusaha.